Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, yang kita doakan semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dan kesehatan dalam hidupnya, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah, mengikuti jejak-jejak, menelusuri jejak-jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari situ kita mendapatkan faidah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus kepada pengarang kitab, yakni Syekh Al-Khudri. Al-Fatihatu bil qabul ala sayyidir rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Khususan lil musannif hadzal kitab. Anna Allah ayya'ala darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'alami wa sarari wa anwari fid dunya wal akhirah wa ila jami'i arwahi minal jamaah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada pagi ini kita menginjak tentang perkawinan baginda, pernikahan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yang bernama Saudah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Zawaju Saudati radhiyallahu anha. Pernikahan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. وعقد عليه الصلاة والسلام في الشهر الذي ماتت فيه خديجة على سودة بنت زمعة العامرية القريشية. Dalam bulan yang sama, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Baginda sallallahu alaihi wasallam menikahi salah seorang perempuan bernama Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah al-Qurashiyah. Ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa ibn ammiha As-Sakran bin Amru. Pernikahan itu setelah tentu saja masa iddahnya selesai ketika suaminya wafat yang bernama Sakran bin Amr. Wa qad kanat amanat billahi wa bi rasulihi. Kecil aja. Dan beliau ini Siti Saudah adalah perempuan yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqaribuha wa bani ammiha. Posisi keimanan beliau itu berbeda, menyelisihi. Artinya yang lain, saudaranya dia, karib kerabatnya, semuanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum beriman saat itu. Jadi dia dan suaminya di antara kabilahnya 2 orang itu yang telah beriman. Dan ini membuat problem ketika suaminya meninggal. Ini yang jadi kenapa Rasul kemudian menikahinya. Wa hajarat ma'a zawjiha ila al-habsyati fil marrati tsaniyah khaufal fitnati. Siti Saudah juga termasuk orang-orang yang hijrah bersama suaminya ke Habasyah pada saat hijrah yang kedua. Khaufal fitnah, karena khawatir terjadi perlakuan buruk, fitnah dari kaumnya. Karena kaum kerabatnya belum beriman. Wa uqiba ruju'ihi min hijratihi tuwfiya anha. Tapi begitu beliau dan suaminya pulang dari hijrah, dari Habasyah, suaminya meninggal. Falam yakun samma ajmala mimma sana'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi zauji rajulin aminin bihi. Bisa dibaca amanah bihi. Rajulin aminin bihi. Dan kejadian ini membuat kepikiran oleh Rasulullah, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Siti Saudah pulang, suaminya meninggal.
Padahal di antara kelompoknya hanya dia yang beriman di kabilahnya. Maka kepikiran oleh Rasulullah, ini gimana kalau pulang ke kabilahnya? Maka tidak ada cara yang terbaik untuk melindungi Saudah dari fitnah yang dilakukan oleh kaum kerabatnya kecuali dengan menikahinya. Dan suaminya memang telah beriman kepada Allah. Walau turikat liqaumiha ma'a ma hamma alaihil ghildati wa karahatil Islam liputuniha. Andai saja seandainya Rasulullah tidak menikahinya, dapat diperkirakan Siti Saudah akan mengalami gangguan-gangguan yang bisa menyakiti dari kaum kerabat. Wa karmu nasabiha fi qaumiha. Sementara Siti Saudah ini, Sayyidah Saudah, adalah orang yang nasabnya syaraf. Jadi kalangan bangsawan. Dan di kalangan bangsawan di Arab, itu kalau menikah lebih bawah, itu agak aneh. Jadi mustahil itu bisa ada orang lain yang menikahi. Di kalangan tentu di kalangan orang Islam yang saat itu memang kebanyakan orang-orang kecil. Jadi mustahil waqtar munasabiha fi qaumiha yamna'uha minat tazawuji bi rajulin aqalla minha nasaban wa syarafan. Mustahil ada orang yang bisa menikahinya di kalangan muslimin saat itu. Karena saat itu orang-orang muslim dari kalangan bawah. Sementara Siti Saudah sendiri kalangan bangsawan. Memang ini harus kita pelajari mengenai syaraf dan kedudukan di bangsa Quraisy jahiliyah. Jadi sekufu itu. Jadi ini sisa jahiliyah. Itu yang menyebabkan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi. Memang banyak riwayat juga. Karena pernikahan ini adalah kali pertama setelah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi duda. Dan istri beliau, Sayyidah Khadijah, adalah orang yang memiliki powerful dalam dakwah Islam. Jadi kalau istilah kita bisa limbung itu. Orang yang selama ini membackup dakwah Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah, wafat. Membackup bukan hanya psikologi, seluruh hartanya. Seluruh yang ada pada Sayyidah Khadijah, ia korbankan untuk dakwah. Itulah yang menyebabkan Rasul bertahan. Dan itu pada tahun 10 setelah kenabian. Nah, jadi ketika wafat ini, posisinya benar-benar rumit buat Rasul. Di mana Islam belum berkembang. Dia masih membutuhkan backup yang lebih besar. Terutama dari istrinya. Nah, jadi pernikahan ini kemudian juga dilihat oleh sahabat beliau. Kasihan Rasul ini. Jadi kira-kira masa kenabian 40 ditambah 10 masa kenabian, jadi diangkat Rasul 40 di masa kira-kira saat usia 50. Orang yang benar-benar saat itu tentu membutuhkan backup. Usia-usia di mana kita butuh penopang. Itulah pernikahan dengan Saudah, dan Saudah ini diriwayatkan adalah orang yang tinggi sebelumnya, tinggi, tangannya panjang. Dermawan, orang yang dermawan dari kalangan syaraf di
kabilnya. Sekarang kita pindah dengan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah. Zawaju Aisyah radhiyallahu anha, boleh dibaca Aisyati, tapi ini jamid Aisyata. Wa ba'da dzalika bi syahrin aqada ala Aisyata binti sadiqihi Abi Bakrin. Setelah itu kira-kira sebulan Rasul menikahi Aisyah, anak sahabatnya Abu Bakar. Wa hiya la tatazawaju as-sabi'ata min umriha. Saat itu Sayyidah Khadijah belum genap 7 tahun. Dinikahi, dilamar. Walam yatazawwaj alaihi salatu wassalamu bikran ghairaha. Dan dalam fakta sejarahnya, Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Wa dakhala 'alaiha bil Madinah, oleh karena itu, karena usianya, beliau untuk sementara hanya dinikahi. Belum dicampur. Kapan dicampurnya? Saat hijrah ke Madinah. Amma Saudatu pada sala 'alaiha di Makkah. Sementara dengan istrinya Saudah, Rasul langsung serumah. Kita teruskan dengan wafatu Abi Thalibin. Wa ba'du wafatu Khadijata bin nahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Thalibin. Sekitar 1 bulan dari wafatnya Sayyidah Khadijah, ada riwayat beberapa hari, meninggal pula pamannya Abu Thalib. Alladzi kana yamna'uhu min adza a'daihi. Orang yang selama ini menjadi pelindung Baginda sallallahu alaihi wasallam dari tindakan-tindakan persekusi musuh-musuhnya. Wa ma'a annahu kana la yukadzibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi. Sementara beliau ini, Abu Thalib ini, tidak pernah mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak pernah menentang. Bal ya'taqidu sidqahu. Bahkan beliau sangat yakin dengan apa yang dibawa ponakannya. Bahwa itu benar. Lam yantik bisyahadataini hatta akhiri lahdatin min hayati. Namun demikian, konon tidak ada catatan dalam sejarah bahwa Abu Thalib bersyahadat. Nah, ini sini terjadi perdebatan. Wa fihi nazala fi suratil Qasasi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Ini pamannya ini orang yang mengasuhnya dari kecil. Walakinnallah, tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, disinilah kita patut bersyukur. Jadi kelahiran kita dalam keluarga muslim adalah kehendak Allah. Kan kita nggak milih nih. Nggak pesan. Jadi patut disyukuri ini. Andai kita dilahirkan dari keluarga non-muslim, kira-kira ya setidak-tidaknya 99,9% kita dalam keadaan tidak muslim.
Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mendapat petunjuk. Para ahli tafsir berbeda pendapat soal ini. Apakah ini ayat ini ditujukan kepada Said Abu Thalib atau kepada paman-pamannya yang lain? Karena Syekh Ja'far Al-Barjanji tetap meyakini bahwa Abu Thalib bersyahadat. Ini orang wafat. Abu Thalib ini orang besar. Ketika wafat, ada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal. Jadi orang-orang yang tidak beriman juga ada di situ. Selain baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta, ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal bentak, apa engkau akan berdasarkan ya ini catatan-catatan saja sejarah, tentu ahli sejarah yang paling paham. Sayyidina Abbas melihat ada ucapan di dalam bibir yang bergerak. Dan kaum Syiah lebih banyak yang sepakat bahwa Said Abu Thalib bersahadat atau masuk Islam. Sementara di kaum Sunni terjadi perbedaan. Walakin li'amalihil azimatil allati amalaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narju ayyukhaffifa anhu. Karena tindakan-tindakan beliau yang amat besar untuk melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam, tentu penulis dalam hal ini Syekh Hudri mengajak kita mendoakan semoga paling tidak diringankan berdasarkan hadis. Hadis Nabi mengatakan bahwa meriwayatkan bahwa nanti Abu Thalib itu andai pun disiksa tidak lebih dari mata kaki di neraka. Tetapi itu pun luar biasa. Nah, itulah terjadi perbedaan kenapa. Kalau masuk kafir nggak mungkin. Itu mungkin karena amal. Wa adamu islamihi wa adamu islamihi huwa wa ghalibu aqaribihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi minal hikmati ma la yakhfa. Tetapi Syekh Hudri menyatakan bahwa kondisi banyaknya atau Said Abu Thalib dan kebanyakan kerabat Rasul itu tidak beriman kepada Rasulullah, itu ada hikmahnya yang tersembunyi. Fa innahum law badaru bittiba'ihi laqila. Seandainya kaum kerabatnya mendukung full seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada orang digesek langsung semua bersatu. Qaumun yatlubuna siyadatan wa fakhran laysa lahum faja'u bihadzal amra al-muftar. Orang-orang lain akan mengatakan, ya ini mah pengen ini aja, pengen kedudukan secara politis gitu. Kesaidan kebangsawanan yang tidak pernah mereka miliki, kemuliaan, saidatan wa fakhran, kekuasaan. Jadi niscaya kalau seandainya kerabat Rasul itu mendukung full, orang lain di kota Mekah tentu akan mengira, berpikir atau paling tidak berasumsi bahwa ini mah enggak lain lah urusannya kekuasaan. Walakin lamma ra'al mu'aniduna anna muttabi'ihi humul ghuraba'u anhu alladzina laysu min asyiratihi. Tetapi ketika orang-orang yang menentangnya melihat bahwa yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang asing yang tidak masuk dalam keluarganya,
Bal min a'da'iha ahyanan, kadang bahkan mantan musuhnya, mantan musuhnya, ka Utsman bin Affan min Bani Umayyah. Utsman seperti Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Jadi Utsman itu mantan seteru musuh. Lam yakun indahum adna hujjatan yuqimunaha. Mereka tidak memiliki hujah seperti itu. Tidak memiliki alasan untuk menghujat seperti itu. Alah, ini mau urusan kekuasaan. Enggak ada. Jadi kalau orang kita lagi pecah nih, tiba-tiba diserang, bersatu. Aneh juga. Berarti ada kepentingan. Allahumma illa da'awihim al-kadhibata allati kanu yatamassikuna biha hina mata sa'adahum al-hujjata min qawlihim. Kecuali mereka itu hanya mengatakan perkataan bohong yang selalu saja diulang. Di framing doang. Jadi mereka hanya mampu memframing baginda sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki hujah lain untuk menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahirun yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Apa framingnya? Allah, Muhammad itu tukang sihir yang suka memecah belah. Ada tuh. Jadi kalau ada orang menyatakan kebenaran lalu bilang, itu mah pemecah belah. Hati-hati. Kita bisa kategori seperti ini. Kehilangan dalil, kehilangan fakta. Akhirnya begitu. Memecah belah. Jadi tuduhan memecah belah itu sudah disampaikan sekian abad lalu. Wa kahinun yatahakkana bil ghaib. Dan tukang sihir apa? Tukang tenun, peramal yang sok tahu tentang hal yang gaib. Itu tuduhan itu framing seperti. Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal ama alladhi faqada fihi zawjahu wa ammahu amal huzni. Dan tahun di mana meninggalnya Sayyidah Khadijah dan Said Abu Talib ini dinamakan tahun hazn, tahun kesedihan. Walamma mata Abu Talibin nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yumkinuha nailuhu fi hayati Abi Talibin. Dan ketika Said Abu Talib wafat, orang-orang Quraisy berhasil melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin dilakukan saat Abu Talib masih hidup. Wastaddal amru alaihi fi salat wastaddal amru alaihi hatta kanu yansiruna turaba ala ra'sihi wa huwa sa'irun. Ini persekusi nih. Dan gangguan itu sedemikian dahsyat. Ini salah satu persekusinya. Sampai-sampai mereka berani mengulurkan nama. Apa? Tanah ke kepala itu. Mengulur. Menaburkan tanah di kepala Rasulullah saat beliau jalan. Saat beliau jalan. Jadi orang usia 50 dipersekusi, coba bayangkan itu. Subhanallah. Betapa menderitanya. Kaum muslimin saat itu sedikit. Orang jalan dipersekusi, dikasih tanah di kepalanya, bukan ditimpa. Di kepala berarti kan tangannya begini. Wa yad'una awsafa
awsakh syati alaihi fi sholati. Dan mereka berani menaruh kotoran saat baginda sallallahu alaihi wasallam sholat. Ini dikisahkan dalam satu kisah ini sampai Sayyidah Fatimah itu nangis melihat bapaknya dipersekusi, tidak bisa melakukan apapun. Kaum muslimin tidak bisa melakukan apa. Wa ta'allaqat bi kuffar Quraisyin marratan yatajadabunahu wa yaquluna lahu. Bahkan sampai-sampai persekusinya luar biasa. Jadi Nabi lewat didorong-dorong gitu loh. Coba kita, Masya Allah. Jalan, ini orang-orang Quraisy dijorok-jorokin gitu loh. Ini gitu. Rasulullah dan kaum musliminnya tidak melakukan apapun karena sedih. Itu luar biasa. Itu kalau sekarang bingung itu. Subhanallah. Betapa keras. Dan itu di Arab. Orang Indonesia pun masih ada yang kira-kira kasihan lah. Meskipun tidak ada kepentingan. Wa yaquluna lahu, dan sambil berkata, antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahida. Apakah engkau ini orang yang mendakwakan banyak Tuhan menjadi satu? Nih emang ini Gus Baper nanya gue. Orang Quraisy itu kalau didakwain jadi Tuhannya satu bingung. Mungkin juga bukan hanya orang Quraisy. Orang yang memiliki dewa-dewa itu kebingungan. Urusannya banyak, Tuhannya satu. Tapi suatu ketika Rasul dialog dengan orang kafir Quraisy tentang Tuhan ini. Orang Quraisy itu bingung kalau dibilang Tuhan satu. Keder. Sama seperti kita. Kalau Tuhan itu banyak. Orang Quraisy bingung itu. Nggak masuk akal menurut mereka Tuhan itu satu. Urusan mereka banyak banget. Rasulullah ketika ditanya, apa yang terjadi? Apakah engkau memilih menjadi buruh di satu orang atau buruh di banyak orang? Melayani satu orang atau melayani banyak orang? Pernyataan itu. Mereka memilih. Ternyata mereka pun memilih, ya mendingan jadi pelayan di satu orang. Nah, apalagi Tuhan. Jadi orang Quraisy ini benar-benar bingung dia kalau didakwain Tuhan satu. Fama taqaddama ahadun minal muslimina hatta yakhlishu minhum lima hamma alaihi minad da'fi. Dan saat itu tidak ada kaum muslimin satu orang pun yang berani maju untuk menolong baginda sallallahu alaihi wasallam menghindarkan itu. Atau paling tidak mencegah. Illa Abu Bakrin fa innahu taqaddama wa qala, kecuali Abu Bakar. Mungkin dia dikasih tahu Abu Bakar. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku Allah? Dan Abu Bakar, seandainya bukan Abu Bakar, mungkin mereka tetap. Kebetulan Abu Bakar seorang pengusaha dengan segala kemampuannya. Ini kisah-kisah, sebenarnya ini adalah kisah-kisah sedih yang mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah di balik ini, bahwa Islam yang kita anut ini bukan tiba-tiba muncul. Itu adalah suatu perjuangan yang membutuhkan proses panjang sehingga akhirnya kita alhamdulillah dilahirkan dalam keluarga muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.